Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah manajemen rantai pasok mengenai transformative supply chains, the enabling role of digital technologies. Sebelum memasuki ke pembahasan lebih lanjut, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Rahmat Hidayat Panggabean, Nur Aini Eryana Manya, Syaimah Kalila, dan yang terakhir ada Muhammad Nafsan Madi. Untuk pembahasan pertama yang mengenai objek kajian dan definisi permasalahan akan disampaikan oleh Rahmat. Pada Rahmat dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada objek kajian, di mana objek kajian utama yang dibahas pada jurnal kali ini adalah peran teknologi digital dalam mendukung transformasi rantai pasok menuju sistem yang lebih tangguh dan sirkular melalui pengembangan kapabilitas transformasi supply chain. Bukan hanya itu, ada 4 lagi yang dibahas dalam jurnal ini. Yang pertama itu adalah bagaimana supply chain berevolusi menjadi sistem sosial ekologis yang transformatif. Yang kedua, bagaimana peran kapabilitas dinamis seperti triggering, envisioning, navigating, dan stabilizing dalam mendukung transformasi supply chain. Yang ketiga, bagaimana teknologi digital seperti AI, IoT, blockchain, cloud computing, dan additive manufacturing mendukung kapabilitas tersebut. Dan yang terakhir itu adalah studi kasus pada 8 perusahaan Italia dari sektor fashion dan furniture yang telah mengalami transformasi supply chain. Selanjutnya itu definisi masalah, di mana pada definisi masalah utama yang kami angkat adalah jurnal ini bagaimana rantai pasokan dapat bertransformasi untuk menghadapi tantangan eksternal dan internal, di mana tantangan ini mencakup 4 hal, yaitu ketidakpastian bisnis, yaitu geopolitik, krisis ekonomi, dan bencana alam yang mengganggu rantai pasokan. Yang kedua itu adalah tekanan regulasi, di mana pemerintah semakin mendorong keberlanjutan dan ekonomi sirkular. Yang ketiga itu adalah perubahan perilaku konsumen, di mana permintaan terhadap produk yang lebih ramah lingkungan dan transparan meningkat. Dan yang terakhir itu adalah keterbatasan teknologi tradisional, di mana sistem lama tidak cukup fleksibel untuk mendukung transformasi rantai pasokan. Ilustrasi masalah yang kami angkat yaitu sebuah perusahaan manufaktur yang selama bertahun-tahun mengandalkan pemasok dari berbagai negara. Namun karena krisis geopolitik, beberapa pemasok mengalami gangguan produksi, menyebabkan keterlambatan pengiriman bahan baku. Perusahaan ini menghadapi dua pilihan. Yang pertama yaitu adalah tetap menggunakan pemasok lama dengan risiko keterlambatan. Yang kedua, beralih ke pemasok lokal yang lebih mahal tetapi lebih stabil. Disinilah teknologi digital berperan. Dengan big data dan analytics dan AI, perusahaan dapat memprediksi pola gangguan dan mengoptimalkan keputusan sourcing. Blockchain dapat meningkatkan transparansi dalam rantai pasokan, sementara IoT memungkinkan pemantauan real-time terhadap stok dan pengiriman. Baik, selanjutnya ada kerangka teoritis. Jadi setelah kita mengetahui tentang definisi masalah tersebut, kita tahu kerangka teoritis. Nah, di sini ada dua teori. Yang pertama itu tentang Social Ecological Model atau SES sebutannya. SES sendiri merupakan sistem terbuka dan kompleks yang ada dua komponen nih. Yang pertama sosial, yang kedua itu ekologis yang saling berinteraksi dan terhubung. Nah, perspektif SES ini bisa diterapkan untuk mengubah supply chain menjadi supply chain transformatif, yaitu SES yang mampu beradaptasi dengan tekanan internal dan tantangan eksternal. Nah, ada dua jalur transformasi supply chain. Yang pertama itu jalur menuju ekonomi sirkular, dan yang kedua jalur menuju ketahanan. Salah satunya bisa dicapai dengan strategi reshoring atau nearshoring. Kemampuan transformasi supply chain ini ada 4 yang diperluin. Yang pertama itu triggering capability untuk menganalisis resiko ketidakefisienan, terus juga envisioning capability untuk mengembangkan konsep. Yang ketiga navigating capability untuk menerapkan konfigurasi supply chain yang paling efektif, dan yang keempat stabilizing capability. Setelah kita tahu konfigurasi yang paling efektifnya, kita stabilizing nih supply chain tersebut. Nah, teori yang kedua itu tentang bagaimana digital teknologi itu berdampak pada supply chain transformative capability atau kemampuan supply chain tadi. Nah, dampaknya itu ada berdampak pada triggering capability, contohnya IoT untuk pengumpulan data real time, ada kepada dampak envisioning capability, contohnya digital twin untuk membuat prototype, terus IoT untuk memfasilitasi pengumpulan dan evaluasi ide inovatif, terus juga additive manufacturing dan 3D printing. Dampak kepada navigating capability itu ada blockchain dan smart contract untuk hubungan berbasis kepercayaan, terus ada BDA dan AI untuk optimasi proses supply chain, dan autonomous robotic system atau ARS dan intelligent autonomous vehicle untuk fleksibilitas dari pasar. Kemudian dampak kepada stabilizing capability bisa contohnya
cloud computing dan platform digital, BDA untuk pemasaran dan branding produk, AR dan VR untuk meningkatkan pengalaman, aplikasi dan platform berbasis DR untuk keberlanjutan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai hasil. Jadi berdasarkan analisis jurnal tersebut, itu diketahui bahwasannya kemampuan utama dalam transformasi rantai pasok ini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu ada kemampuan triggering yang mana kemampuan ini muncul dari motivasi internal seperti efisiensi dan daya saing serta faktor eksternal seperti regulasi dan perubahan perilaku konsumen. Yang kedua itu ada kemampuan envisioning yaitu melibatkan desain ulang struktur rantai pasok melalui kolaborasi baik di dalam maupun di luar organisasi serta menguji ide-ide dengan prototipe. Lalu yang ketiga itu ada bagian navigating. Ini perusahaan ini mulai mengimplementasikan solusi yang telah teruji dengan bekerja sama dengan mitra dalam rantai pasok, berbagi informasi, serta mengadaptasi proses agar transformasi berjalan dengan efektif dan efisien. Dan yang terakhir itu ada stabilizing capability. Pada teknologi ini menekankan pada penguatan perubahan melalui edukasi kepada pelanggan, komunikasi tentang keberlanjutan, serta keterlibatan pemangku kepentingan untuk memastikan penerimaan dan partisipasi terhadap produk sirkular. Untuk selanjutnya, nah, jadi penerapan teknologi digital ini secara mendalam ini mampu meningkatkan kemampuan transformasi rantai pasok secara signifikan. Di mana yang pertama dari AI dan Big Data sendiri, ini keduanya ini berperan dalam memantau kerentanan dan mendeteksi fraud secara real time, sehingga memperkuat pengawasan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Lalu yang kedua itu ada digital twins dan additive manufacturing, yang mana digital twins ini memungkinkan perusahaan untuk memodelkan proses dan produk secara virtual sehingga dapat menguji berbagai perubahan tanpa mengganggu proses produksi nyata. Sedangkan untuk additive manufacturing sendiri, ini memungkinkan pembuatan prototipe dan komponen secara cepat dengan biaya yang efisien, sehingga mempercepat proses inovasi dan pengembangan produk baru. Lalu yang ketiga ini ada blockchain dan IoT, yang dimana blockchain ini menyediakan catatan transaksi yang aman dan tidak dapat diubah. Sementara untuk IoT sendiri, ini memungkinkan pelacakan produk secara real time, dari bahan baku hingga ke produk akhir. Nah, jadi pada intinya digitalisasi ini mempercepat inovasi model bisnis yang berbasis sirkular ekonomi dan berkelanjutan. Nah, teknologi digital ini juga membantu pengelolaan risiko seperti kualitas dan gangguan supply chain. Jadi secara keseluruhan penerapan teknologi digital ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendukung perubahan sistematik yang kolaboratif dan inovatif untuk mencapai keberlanjutan dan sirkular ekonomi yang lebih cepat dan efektif. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan di mana dalam jurnal ini terdapat dua topik utama, yaitu ada transformasi rantai pasok yang kini penting untuk menghadapi tantangan global dan regulasi ketat. Yang kedua adalah supply chain modern harus tangguh dan berprinsip sirkularitas, di mana terdapat 4 kapabilitas proses, yaitu triggering, yaitu untuk mendeteksi masalah dan peluang dari dalam dan dari luar. Yang kedua adalah envisioning, yaitu merancang dan menguji konfigurasi. Yang ketiga adalah navigating, yaitu untuk mengimplementasikan konfigurasi terbaik. Yang keempat adalah stabilizing, untuk menjadikan perubahan sebagai rutinitas. Selanjutnya terdapat peran teknologi digital. Yang pertama itu untuk memperkuat kapabilitas informasi. Yang kedua itu teknologi memungkinkan untuk analisis risiko dan peluang, simulasi digital, kolaborasi transparansi, dan peningkatan keterlibatan pelanggan. Di mana kesimpulan akhir dari jurnal tersebut adalah rantai pasok saat ini perlu bertransformasi menuju sistem yang lebih tangguh dan sirkular untuk menghadapi tekanan internal dan eksternal. Penelitian ini mengembangkan kerangka kerja berbasis teori Social Ecological System and Dynamic Capability yang menyoroti 4 kapabilitas utama dalam transformasi rantai pasok, yaitu triggering, envisioning, navigating, dan stabilizing. Teknologi digital seperti AI, IoT, Big Data, Blockchain, dan Cloud terbukti memperkuat kapabilitas ini. Studi kasus pada 8 perusahaan Made in Italy menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital berperan penting dalam mempercepat transformasi rantai pasok menuju keberlanjutan dan ketahanan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai transformasi digital. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.